Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya bakalan melakukan hack crash, yaitu dua dimensi yang udah dipelajari oleh Pak Apip. Baik, jadi data yang bakal saya pakai itu ada dari geometri dan juga buat flow-nya. Baik, kita masuk ke aplikasinya. Belum saya buka ternyata. Langsung ke file, new project dulu. Oh, mau saya ubah dulu dari ininya, satuannya ke internasional. Ini langsung ke yes saja. Langsung kita file, new project. Kita masuk ke filenya di mana buat nyimpan dari nanti file hackersnya ya, hackers ini project, oke. Kita kasih nama hackers gitu ya, PLTS dua dimensi, oke. Oke, kita langsung ke Rust Mapper. Baik, kemudian ini project set projection. Kita nambahin file yang tadi tuh dari Drive itu udah saya download semua, jadi yang ini kita masuk ke aplikasinya, kita okekan saja, langsung kita create new buat geometri itu gambar ini ya, ini langsung kita create. Nah, ini dia. Alhamdulillah sudah muncul, kita close, lalu kita project, kemudian kita create new geometry. Ini kita oke kayaknya nggak apa-apa, kalau misalkan ubah nama juga nggak apa-apa. Extras PLTS dua dimensi, kayak tadi namanya nggak begitu, oke. Langsung kita close aja ini kita tekan yang kuning, langsung ke dua dimensi, bakal masuk ke perimeter dahulu. Kita pencet perimeternya maksudnya, baru eh, kita digitasi dulu mana yang mau kita ambil. Oke. Oke, kita ulang lagi ya karena mungkin tadi ada kurang pas tadi. Oke, segini kali ya. Gak apa, segini aja, segini. Ini agak gede ya, tapi oke lah, oke. Oke, kita realisasi satu nggak apa-apa. So ini kita ubah sama ininya, kita ubah ke 0,35. Oke, kita close. Langsung masuk ke refinement region. Kita digitasikan dulu satu persatu, pelan-pelan, karena takutnya error. Seperti tadi tuh saya udah nyoba, cuman dia error. Jadi saya nyoba lagi ulang. Baik, perlahan-lahan dulu. Apa pelan-pelan self lakon ini. Ini langsung saya potongan saya. Tas. Jadi mendigitasi eh, sungai yang atau aliran yang mau kita ambil. Ya, kita potong aja. Escape. Return satu, oke. Langsung kita klik kanan dulu. Edit dulu ininya, diganti ke 20. Ke 20, langsung oke kan aja. Kita klik kanan baru enforcement aja.
Kita masuk ke breakline, itu lebih ke sisi tengah dari si alur air ini. Iya, kita pelan-pelan. Bismillah. Mau. Oke lah, escape, kita okekan saja. Klik kanan lagi, edit. Langsung kita ini ya, langsung kita invert saja. Kemudian komputasi boundary line, kita ambil dari hulu sama hilir. Yang ada di hulu dulu ini. Hit escape. Ini buat boundary condition, BC1. Yang kedua itu di hilir. Oke, ini BC line 2. Jadi kita save dulu. Oke, the checklist buat computation point. Ini udah kelihatan ya. Oke, tidak ada kendala. Tadi itu kayak ngecek dulu mana sih ada permasalahan apa enggak. Oke, file. Kita save dulu. Langsung kita close setelah kita kita edit geometri datanya, baru file, open. Tadi yang udah kita buat, saya buat, terus ya, kita okekan saja. Oke nih, yang tadi saya buat baseline 1 dan 2 dan juga perimeternya. Saya langsung ke file, save dari data yang ini udah ada, baru kita close, Stardify, baru kita masuk ke steady-nya. And steady itu data air tadi itu yang ini itu kita pakai normal, untuk ininya kita ubah ke 0,000001. Jadi saya tadi saya nyantet jadi masih buka catatan sambil buka. Oke, ini kita yang di flow. Coba datanya pakai data yang ini yang udah saya. Oke, ini tinggal di copy saja. Copy, lalu kita kopas lagi. Ya, kita kopas. Alhamdulillah. Kemudian ubah ke tanggalnya. Fix stats-nya kita start 1 Januari 2025. Nol satu itu udah 0000. Kita ubah ininya sama kayak tadi 0,001. Kemudian ini plot ini untuk data yang udah tadi seperti ini hasilnya. Kemudian di-close-kan, lalu di-okekan saja. Baru untuk initial flow-nya sementara pakai 50 dulu seperti yang udah Bapak sampaikan sebelumnya. Lalu ke file, save datanya ke
dengan nanti flow saja, flow file test 2 dimensi. Dan kita di Hekras ini udah oke kan saja langsung pas udah semua datanya, tinggal kita run saja ya. Kita centang semua ini, sedimennya nggak usah, kita komput. Oh, datanya data yang tadi itu Jan dari 25, tanggal 2 Jan dari 25, waktunya 00:00 sama 21:00. Baik, kita running dulu. Alhamdulillah kita coba. Bismillah, lancar ya. Saya tadi sambil belajar, jadi nggak mungkin nggak lancar, tapi insya Allah bisa pelan-pelan ini. Nggak nunggu runningnya sampai dia itu muncul hijau-hijau, tanda hijau. Nggak lama ya memang. Baik, alhamdulillah sudah finish unsteady flow simulasinya. Alhamdulillah sudah berhasil. Kita close saja, kemudian ini kita close. Ini ya. Baik. Nah, ini untuk hasilnya, result kita lihat di sini. Tentang resultnya, ngelihat dari kedalamannya seperti ini udah muncul. Baik, ini melihat hasil dari playernya sama, kita masuk. Ini kita gerakin untuk kedalamannya. Velocity, baik ini untuk baik kita ulang ke sini ya. Ini untuk velocity ya. Alhamdulillah, maksimum ya. Ini untuk velocity maksimal. Untuk kedalaman dikali kecepatan, bentar dulu masih loading ya. Baik, karena lama mungkin kita pause sebentar karena agak panjang untuk arus yang udah tadi saya digitasi. Baik, jadi tadi saya coba hasil data dari velocity, dari kecepatan sama depth-nya kedalamannya. Lalu saya ini mengambil dari hasil buat dia itu dari kedalaman dikali dengan kecepatan.
kecepatan maksimal, dan ini adalah hasilnya. Baik, akan saya coba. Baik, ini hasilnya tuh ditampilkan begini di kerasnya itu. Bisa dilihat. Pak. Baik, dari hasil yang udah saya dapatkan, saya melakukan ini. Untuk profil lainnya, saya bakalan ngambil titik tengah dari aliran yang sudah ada. Ini profil lainnya. Saya melihat dari flow yang udah ada, dari waktu ke waktu, dia itu tiba-tiba langsung naik untuk flow-nya tuh. Dan itu termasuk aneh karena nggak mungkin dia langsung tiba-tiba tinggi, langsung banjir bandang. Pasti kan bertahap dari kenaikan dari tinggi airnya dan juga kecepatannya yang di mana nggak mungkin langsung tinggi. Yang itu menjadi suatu ya entah jadi persoalan atau gimana yang saya dapatkan, kenapa ini jadi aneh seperti itu. Lalu untuk hasilnya dari dua dimensi yang udah saya buat ini, dari kecepatan dan juga dari velocity, nah itu saya mendapatkan untuk persebaran dari banjirnya itu, yang dimana kalau buat satu dimensi, dia itu mendapat berapa sih kapasitas penampang dari suatu penampangan yang udah saya analisis itu, dan untuk dari dua dimensi yang saya buat di Hekras ini, dua dimensinya itu, kita bisa dapat nih untuk kedalaman dari banjirnya itu berapa sih, daerah mana yang bakalan terkena terdampak, dan juga untuk kecepatan dari banjirnya itu juga berapa. Dan itu menjadi sebuah perbedaan juga dan kegunaan juga dari Hekras ini, yang dimana dua dimensi justru tentunya lebih optimal dan juga lebih bagus dari segi hasil yang bakal nanti didemokan dan juga bisa menjadi sebuah persoalan yang bakal dibahas, sehingga itu apa yang udah saya tangkap dari yang tadi saya lakukan untuk mendapat persebaran banjir yang ada di daerah yang udah saya digitasikan dan juga dapat hasilnya seperti itu. Mungkin sekian dari apa yang udah saya lakukan. Mungkin ya apabila ada salah kata atau salah step juga salah langkah-langkah yang mungkin bisa dibilang wajar karena mungkin saya masih belajar juga. Mohon dimaafkan juga apabila saya mungkin masih banyak salah ya. Mungkin kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih juga untuk dosen saya yaitu Pak Apip selaku dosen pengampu mata kuliah PLTS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.